Shalom, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, selamat malam buat kita semua adik-adikku sekalian. Damai sukacita daripada Tuhan memberkati memimpin kita sepanjang pembelajaran pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong, memberikan semangat dan hikmat buat kita semua. Adik-adikku sekalian, kita akan belajar di dalam buku pembelajaran kelas 6. Bagi adik-adikku semuanya yang sudah ada bukunya, boleh mengambil buku tersebut. Yang belum, ada file kemarin yang sudah Bapak kirim. Kiranya melalui file itu kita boleh belajar bersama. Dan Bapak sampaikan pada hari ini, yaitu bernyanyilah dengan roh dan akal budi. Di dalam halaman buku pembelajaran 17-24. Dan bacaan firman Tuhan atau renungan firman Tuhan kepada kita yang berkaitan dengan materi ini ada di dalam Alkitab kita, 1 Korintus pasal 14 ayat 15b sampai 19. Adik-adikku, sebelum kita mengawali pembelajaran ini, kita bernyanyi bagi Tuhan, karena memang pembelajaran kita ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam roh dan akal budi kita. Bagi yang tahu lagunya, silakan kita nyanyi bersama memuji nama Tuhan. Bagi yang belum, Bapak pimpin kita dan kita akan mengikutinya sampai akhir. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Demikian pujian kita bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih, kami ucap syukur buat hari ini. Kami boleh belajar, diberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan pimpin dari awal sampai akhirnya. Dan hikmat, akal budi daripada Roh Kudus yang memberikan kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adikku sekalian, kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anakku, saya belum tahu ya, dan kita belum pernah bertemu secara langsung. Sebenarnya Bapak rindu sekali ya untuk kita bertatap muka, tetapi tidak masalah ya, supaya Bapak tahu materi ini tersampaikan kepada kalian. Jikalau sudah menonton videonya, silakan komen ya, berikan tanda hadir ya, saya sudah nonton Pak.
ya di dalam media pembelajaran ini? Komentarnya boleh langsung di bawah kolom di YouTube Bapak dan juga di WA Group. Ya. Tujuan pembelajaran kita pertama menjelaskan makna nyanyian ibadah bagi umat Kristen. Yang kedua, memilah atau memilih-milih ya jenis nyanyian ibadah menurut jenis kalimat dan pesan nyanyian. Artinya tidak sembarang kita bernyanyi ya, karena ada juga ya lagu-lagu yang tidak sesuai dengan ketika kita nyanyi ya. Nantinya kita akan pelajari bersama-sama ya, apa maksudnya. Yang ketiga, menunjukkan cara bernyanyi atau menyanyikan nyanyian ibadah yang benar ya, tidak sembarangan. Berbeda kalau kita ya nyanyi lagu dunia, karena kita bernyanyi untuk memuji Tuhan. Ya, selanjutnya kita akan membahas bernyanyilah dengan roh dan akal budi. Bacaan firman Tuhan, adik-adik sekalian, mari ambil Alkitabnya, atau boleh juga membaca teksnya di dalam HP yang ada aplikasi Alkitab Androidnya. Ya, kita akan membacakannya. Firman Tuhan berkata di sana, "Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehmu. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh." Jadi apa maksudnya, adik-adikku sekalian? Bernyanyi dengan roh artinya sebuah ekspresi atau pernyataan pujian kita kepada Tuhan yang sungguh-sungguh dari dalam hati kita mengalir pujian kepada Tuhan sebagai rasa syukur untuk menyembah Tuhan. Baik, adik-adikku sekalian, selanjutnya bernyanyi dalam roh dan akal budi artinya ketika kita beribadah memang ada bahasa roh ya. Tapi mungkin di kalangan adik-adik sekalian, khususnya di kalangan gereja GKI, bahasa roh ini belum diterapkan. Tetapi bagi setiap yang memintanya, yang haus, yang benar-benar sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan dan meminta bahasa roh itu memang ada ya. Bagi adik-adikku yang mungkin bertanya-tanya seperti apa sih bahasa roh ya, kalau adik-adik sekalian pernah melihat ya atau pernah menonton di media sosial, bahasa roh itu seperti begini ya. Ketika kita beribadah kepada Tuhan saat lagi menyembah dan tiba-tiba keluar bahasa roh ya, bala kasa mungkin seperti itu ya. Ini bukan mengejek, tetapi saya hanya memperagakan buat kita supaya mengerti. Dan bahasa roh itu tidak dimengerti oleh orang lain yang mendengarnya, hanya pribadi orang itu sendiri. Jadi ketika kita menyembah dalam bahasa roh, beribadah di dalam roh dan kebenaran, sesungguhnya kita harus memakai akal budi supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, tidak sembarangan ya. Agar setiap ucapan di dalam firman Tuhan ini tadi dikatakan bahwa percuma kita mengeluarkan beribu-ribu kata di dalam bahasa roh tetapi orang lain tidak dibangun. Tetapi walaupun hanya 5 kata kita berkata, Tuhan terima kasih
aku. Walaupun hanya 5 kata yang kita ucapkan, namun orang lain mengerti dan dibangun oleh ucapan tersebut. Bernyanyilah dengan akal budi, artinya orang yang menyanyikan pujian itu mengerti kepada siapa ia bernyanyi, untuk apa kita bernyanyi, dan apa makna daripada pujian yang kita nyanyikan tersebut. Ya, kita mengerti. Ya, kita lihat keadaan, apakah orang lain terberkati atau tidak, ya. Tidak sembarangan. Selanjutnya, makna ibadah bagi umat Kristen. Apa makna ibadahnya? Pertama, ketika kita beribadah, kita memuji Tuhan. Yang kedua, kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Orang-orang yang pergi beribadah, ya, menyatakan syukurnya, terima kasihnya kepada Tuhan. Yang ketiga, bersaksi melalui ibadah. Ya, mungkin boleh bersaksi secara langsung atau juga kadang-kadang ada pujiannya seperti vokal group, core, ya. Kita bisa melihat di dalam Nehemia pasal 12 ayat 31 sampai 38. Di sana ada paduan suara, ya, yang di dalam ibadah ketika mereka meresmikan bait suci, mereka memperdengarkan pujian bagi Allah sebagai rasa syukur, ucapan terima kasih kepada Tuhan. Ibadah pujian boleh dilakukan dengan iringan musik, ya, boleh dengan sukacita atau dengan lagu-lagu penyembahan seperti itu. Selanjutnya, memilih atau memilah, ya, jenis nyanyian ibadah menurut jenis, kalimat, dan pesan nyanyian. Ya. Kita mempelajari jenis-jenis pujian, ya. Ada pujian penyembahan, ada pujian sukacita, ya. Seperti apa pujian penyembahan, ya? Itu biasanya dinyanyikan dengan nada yang pelan, ya, dibandingkan dengan lagu sukacita, ya. Nah, seperti, ya, aku mengasihi Engkau Yesus, ya, itu tidak dinyanyikan dengan sukacita, aku mengasihi, ya, tetapi dibandingkan dengan sukacita, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, ya, seperti itu. Jadi kita boleh memilih mana yang kita suka, ya. Buku atau lirik pujian pun, ya, sangat tergantung, ya, bergantung ketika kita memuji Tuhan, dan itu sangat mempengaruhi ekspresi kita ketika kita memuji nama Tuhan. Ya, biasanya kalau kidung nyanyian kemenangan iman dan kidung jemaat tidak begitu, ya, ada sukacitanya. Bahkan kalau zaman dulu ada banyak gereja-gereja yang belum memakai musik, ya, sekarang sudah ada perubahan-perubahan. Yang selanjutnya, buku nyanyian kontemporer yang sekarang lagi banyak dipakai oleh gereja-gereja, baik yang kalangan kita maupun semua, ya, hampir semua gereja sekarang memakai lagu-lagu ini. Waktu pujian, ya, seperti tadi dikatakan bahwa memilih jenis nyanyian ibadah menurut jenis kalimat dan pesan nyanyian ini sangat penting ketika kita menyanyikan pujian, ya, saat duka, saat sedih, saat sukacita, dan lain-lain. Pesan pujian, ya, kita harus mengerti apakah kita ini menyanyikan pujian ini lagi untuk menghiburkah, merayakan sebuah pesta atau peringatan begitu, atau bersaksi karena kita diberkati Tuhan, ya, seperti Asmiranda, ya, ketika dia sudah menjadi orang percaya kepada Tuhan, dia menyanyikan pujian untuk bersaksi. Jadi
ini sangat penting. Kita harus memilih pujiannya, lagu apa ya contohnya. Gak mungkin ketika kita memulai pembelajaran ini baru kita menyanyikan lagu duka cita. Saya mengajak adik-adik sekalian, ayo kita nyanyikan lagu duka cita dari nyanyian kemenangan iman nomor sekian dengan judul sabar dalam susah dukamu ya. Tidak mungkin ya kita nyanyikan lagu sukacita atau boleh ya, atau lagu ucapan syukur. Yang selanjutnya kita harus memilih waktu ya, apakah waktu itu lagi kita berduka, sedih, sukacita, sehingga lagu yang kita nyanyikan itu kita bisa sesuaikan. Dan pesan pujiannya itu untuk apa ya, apakah lagi menghibur, lagi apa, mungkin kita lagi merayakan ulang tahun atau bersaksi. Jadi begitulah bentuk-bentuk dan cara kita untuk memilah jenis-jenis pujian. Selanjutnya menunjukkan cara bernyanyi atau menyanyikan nyanyian ibadah yang benar. Bagaimana kita bernyanyi dan beribadah yang benar kepada Tuhan ya. Adik-adikku, anak-anakku sekalian boleh merenungkan firman Tuhan ini dalam Mazmur pasal 23, 24 ayat 3-4 dan 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-16, bahwa orang yang bernyanyi bagi Tuhan, yang beribadah bagi Tuhan itu tidak boleh main-main, harus sungguh-sungguh. Kalau kita main-main, Tuhan akan marah dan tidak memberkati kita. Yang kedua, bahwa kita harus menjaga kekudusan. Boleh saja kita pergi beribadah, boleh saja kita pergi ke gereja atau di tempat-tempat di mana ada persekutuan, tetapi sesungguhnya itu tidak begitu penting ya bagi saya secara pribadi. Tetapi yang penting itu bagaimana hidup kita setelah kita beribadah. Apakah kita bisa jaga mulut, jaga mata, jaga pikiran, jaga tangan kita, semua apa yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita sudah di luar. Apakah kita boleh menjadi garam dan terang dunia? Apakah kita boleh menjadi berkat bagi orang? Jadi kita harus menjaga diri, hidup kudus kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus penuh hormat dan rendah hati kepada Tuhan. Saat kita datang kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan datang nggak saatnya saya memuji Tuhan, berikan jawaban doa, tidak, tapi harus dengan kerendahan, hormat, karena Dia yang penguasa dan bertahta atas pujian kita. Dan keempat, dan ini yang terakhir, dan mungkin sebenarnya masih banyak lagi ya, tetapi dari sekian poin ini, inilah yang Bapak berikan kepada kalian. Yang keempat yaitu komitmen ya. Komitmen ini harus sesuai dengan ucapan kita. Kalau kita berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Tapi kalau kita tidak merenungkan, itu kita berbohong ya. Jadi adik-adikku, semoga melalui pembelajaran ini ada banyak hal-hal yang kita pelajari, dan saya berharap kita boleh lakukan, kita boleh bernyanyi, beribadah kepada Tuhan, kita mengerti, kita paham, dan kita tahu siapa yang kita puji, sehingga kita boleh beribadah dengan benar, hidup kudus di mata Tuhan, dan pada akhirnya kita diberkati oleh Tuhan. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, bersyukur atas pertolongan Tuhan. Tuhan telah memimpin, memberkati kami. Kami telah mempelajari satu pembelajaran hari ini, bagaimana kami beribadah dalam roh dan akal budi kami. Biarlah kami boleh lakukan dalam hidup kami ketika Tuhan selalu bersama kami dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian anak-anakku sekalian, adik-adikku ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa tetap berdoa, jaga kesehatan, komen, like, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.